Sebelah tubuh Darsa sudah tak bisa lagi digerakkan. Hanya tangan kirinya inilah yang beralaskan sebuah bantal kumal. Darsa harus menyeret tubuh ringkihnya kemanapun ia hendak pergi. Mak, bantuan Bapak kecai. Untuk ke kamar mandi saja, Darsa bahkan harus dibopong. Meski kondisi sang suami tak lagi sama seperti dulu, Edah tak pernah berniat untuk mengakhiri biduk rumah tangga yang telah mereka arungi bersama selama lebih dari 40 tahun. Selain tanggung jawab sebagai seorang istri, Edah masih harus mengurus cucu yang telah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Hanya Rp1.000 dari sang A inilah yang mampu ia berikan sebagai bekal sekolah sang cucu, yang kini sudah duduk di bangku kelas 1 SD. Dengan segala kondisi yang ada, Edah sadar hanya dirinya lah yang kini menjadi andalan untuk menyambung hidup seluruh anggota keluarga. Di industri keripik milik tetangganya inilah, Edah mencoba mengais rezeki. Assalamualaikum. Industri rumahan ini memproduksi keripik singkong dan pisang yang biasa dijual sebagai camilan di warung dan pasar tradisional. Untuk membuat keripik yang renyah, singkong dan pisang yang digunakan haruslah yang belum terlalu matang. Setelah dikupas kulitnya, singkong dan pisang kemudian direndam dalam air. Hal ini bertujuan agar singkong dan pisang tidak cepat berwarna hitam. Ma bersihkan lagi digoreng kubi ya, mamanya. Meski penghasilannya tak seberapa, Edah tetap bersyukur masih ada orang yang memerlukan tenaga tuanya. Mal di pasianti keripik kan 15.000 sedinten. Ma tadi damel tedaga 200, mana tadi damel gitu. Famili damelnya anggo besar-besar. Nan bae kitu tuangan tenan. Di damel mah itu ramam teranyangu dah tegaduh asisna. Mak, tos beres. Atas. Kan balik di Palu berarti. Setelah bersih, singkong kemudian diiris tipis dengan alat sederhana yang dibuat sendiri. Tak sembarang orang dipercaya sang juragan untuk melakukan proses yang satu ini. Karena untuk menghasilkan keripik yang renyah, irisan singkong harus benar-benar tipis. Keripik singkong merupakan camilan sederhana. Begitupun dengan bumbu-bumbu yang diperlukan. Hanya campuran air, garam, dan bumbu penyedap serta margarin sebagai penambah rasa gurih. Untuk menggoreng keripik, minyak yang digunakan juga harus benar-benar panas. Yang unik saat menggoreng keripik, campuran air bumbu juga dimasukkan bersamaan agar bumbunya meresap sempurna pada keripik. Selama menggoreng, api yang dibutuhkan cukup api sedang saja. Singkong juga harus
harus sambil sesekali diaduk sehingga tiap irisannya tidak saling menempel. Bila sudah berwarna kecoklatan, artinya keripik telah matang dan siap untuk dikemas. Jika sedang beruntung, terkadang ada saja tetangga yang memerlukan bantuannya untuk bekerja di sawah. Mak, wih di mana? Damel Biasa teh pamingken dibuat nu anu abdi. biasa pada wih heula. Nya mangga. Upami teu keripik sok tanur. Terus ngaramet. Lain teu ngaramet ngala sulu. Ala sulu. Upami teu eta mah enggak ka mana-mana. Mau upami teu ka mana-mana teu gaduh artos. Mah teu gaduh artosnya tara tuang. Dengan bermodalkan sebilah arit, Edah mulai menyabiti padi yang telah siap untuk dipanen. Sedari muda, ia memang sudah terbiasa melakoni pekerjaan berat. Namun di usianya yang sudah berkepala 6, fisiknya tak lagi sekuat dulu. Masuk capek, masuk pada santos tanah untuk cara capek deui gitu terus masuk mah hari nya kadang-kadang iri teh lamun aya nya maksakeun terus capek oge maksa wae gitu di damel teh mun aya nu miwarang teh. Bagi seorang wanita, pekerjaan ini tidaklah mudah. Di tengah sengatan terik matahari, Edah harus memukul batangan padi yang telah disabit ini dengan sekuat tenaga. Proses yang biasa disebut geprak ini bertujuan untuk memisahkan butiran padi dari batang dan daunnya. Sebelum disetor, padi yang telah digeprak juga harus dibersihkan dari sisa-sisa daun. Menjadi buruh panen seperti ini, kerja keras Edah tidak dibayar dalam bentuk uang, melainkan diupah padi. Lamun dibuat mah satu nate sok dipasihan 10 rantang kasarantang. Tanur mah 20.000 teh dipasihan emam eta teh. Mah tiap dinten teh ka sawah upami aya nu miwarang teh aya nu miwarang mah da teu gaduh artos. Keterbatasan fisiknya membuat Darsah tak bisa lagi melakukan banyak aktivitas. 3 tahun lalu, pria 71 tahun ini sempat mengalami stroke yang menyebabkan sebelah tubuhnya mengalami kelumpuhan. Hari awalnya mah lunya
membantu iya kan maut nya entosna itu digotong gitu ke astana iya wangsul ka dieu nya di jalan teh teras namru teras namru nya teu inget di bumi alam dah terus nyampak di dia weh karawasna teh ti harita nyati barang berak harita namru dugi ka ayeuna teu tiasa mapa. Tak ingin hanya diam berpangku tangan, sesekali Darsa masih bisa membantu Eda menyapu teras rumah dan merapikan mainan sang cucu. Rausan asa anu lain-lain gitu lah. Bawaningku nyakungna ku kanyerian gitu. Ku kesal ongko nya umur 3 tahun geura teu tiasa pisan mapa. Nya acicing mah nya kesal oge pan kadang-kadang sok buru namru gitu bobo urang asa sapu mah nya kadang-kadang da ku kanca gitu sebelah tiasa beri ngagapur. Sebagai kepala keluarga, Darsa sebenarnya tak tega melihat sang istri harus bekerja keras seorang diri. Rasa bersalah pun kerap menghantuinya. Apalagi masih ada Dedi, anak tertuanya, yang juga dalam keadaan sakit. Bagaikan lentera, keberadaan cucu satu-satunya inilah yang menjadi penerang dan pelipur kala lara menerpa. Leni merupakan putri dari anak kedua Darsa. Sedari kecil, bocah yang kini berusia 7 tahun ini memang telah tinggal bersama Darsa dan Edah setelah kedua orang tuanya bercerai. Meski hidup serba terbatas, Darsa dan Edah tak pernah keberatan mengurus Leni. Apalagi, kini kedua orang tua Leni masing-masing telah memiliki kehidupan baru. Leni di etaku emak, di alit, di pasihan emak nandahar ku emak, di sekolahkeun ku emak, di alit. Da ibunya mah tara dieu masih hartas oge 1.000. Leni kahoyong teh sekolah, ngan biayana di mah tidak tegaduh. Tungku tradisional di dapur ala kadarnya inilah, Eda biasa menyiapkan penganan bagi keluarga tercinta. Meski hanya ikan asin, namun lauk sederhana ini sudah menjadi sajian istimewa bagi keluarga ini. Jangankan untuk menyediakan lauk, dengan penghasilan yang pas-pasan untuk makan sehari-hari sekali saja, Eda masih sering kesulitan. Ya kieu beta bayangkeun nama da nambut kasaha gitu. Lain masihan. Sudah kapung masuk ngeng benangis. Ayo nangis nantinya aku kesedihan, masih nambut setiap nanti ayo masihan gitu. Jeleknya aku tuh aduh atis, master beas nauge gitu, beas datang ayo masihan gitu. Besoknya yang menangis, Tuga, nuapan ku emak. Edah tak pernah tahu penyakit apa yang menyerang Dedi. Sejak kecil anak pertamanya ini memang tak bisa berbicara dan berjalan secara normal. Namun dulu, ia masih bisa beraktivitas dan berinteraksi dengan orang lain. Bahkan, Dedi sudah sempat menikah. Si Dedi mah goh-goy tadi teh ti alit. Tuh naon-naon diraosan batuk.
ada di mati alit oge terang nyerina ada di tidak terang panyawatna gitu. Anda anggus ku batuk bae gitu katana teh. Ti alit papahna teh teu normal. Kejadian naas itu terjadi berbarengan dengan penyakit stroke yang menimpa sang suami. 3 tahun silam, Dedi tiba-tiba jatuh sakit. Sejak itu ia tak bisa lagi melakukan aktivitas apapun selain hanya berbaring di tempat tidur. Tubuh pria 42 tahun ini kurus kering. Pendengarannya pun sudah jauh berkurang, sehingga Eda harus berbicara dengan suara keras. Hati ibu mana yang tak akan pilu melihat sang buah hati tergolek lemah tak berdaya. Apalagi hingga kini Eda belum pernah sama sekali memeriksakan Dedi ke rumah sakit. Dicana ka dokter ku emak teh dateu mana teu gaduh biaya gitu. Kanggo emak moge. Oh, emak moge pada masihan. Dugi ka ayeuna tadi obat, berobat. Dugi ka ayeuna Dedi teh panyawatna teh duka naon, da teu terang. Tarapasianana mah teu tarapasianana naon, mama ge kadang mam kadang henteu. Da nya ku teu gaduh hartos teh ya. Mah hurungkeun lampu reg sepurit teh poek. Gantu hurung. Nya kebakar meren. Nitah batur rasuan mah. Mang pamenerkeun lampu. Enggak. Masalah malam nak? Ya. Dengan kondisi suami dan anak lelakinya yang tidak bisa beraktivitas normal, Eda terpaksa sering meminta pertolongan tetangga. Terutama saat ada kerusakan di dalam rumah yang tak bisa ia lakukan sendiri. Beruntung, masih ada tetangga yang peduli dan mau membantu ketidakberdayaannya. Atas, Pak. Nuwun. Alhamdulillah udah tahu nulungan yang ada lampu masih dari biasa ngebaran. Hanya sing abah wae sugan ente gitu. Dalam kebersamaan di sisa usia senjanya, Eda dan Darsa hanya bisa saling menguatkan. Bagi Darsa, Eda merupakan semangat hidupnya. Sementara bagi Eda, keberadaan sang suami dalam sehat maupun sakit tetaplah sangat berarti. Dengan segala kesulitan hidup yang harus dihadapi, mereka yakin Tuhan pasti mendengar setiap rintihan doa umatnya dan memberikan jalan keluar yang terbaik.